Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Namas, NIM 1814244. Saya akan menjawab pertanyaan UAS ini. Itu nomor 1. Sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu adalah tujuannya adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia, dengan demikian sasaran awal The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Baik, soal nomor 2 yaitu adalah jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu adalah menurut sumber yang diolah oleh Carl John Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang berkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebiasaan ekonomi makro di Indonesia. Pada masa itu adalah jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek, mempersulit manajemen moneter, tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak kritis Meksiko awal tahun 1985. Gambar tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara 3 faktor ini harus betul-betul diperhatikan, yaitu 1. Kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. 2. Kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Dan 3. Efektif pengawasan bank. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu adalah jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Ada 3 produk kesepakatan The Basel Committee yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan menyeluruh dewasa ini, yaitu 1. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard, Oktober 1988. 2. Consultative Document Overview of the New Basel Capital Accord, Januari 2001. 3. Core Preconditions for Effective Banking Supervision, September 1997. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.